Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, perkenalkan nama Ibu Evi Helistina. Kali ini kita akan belajar bahasa Indonesia di bab 2, yaitu tentang iklan sarana komunikasi. Untuk bab 2, kita akan belajar teks iklan, slogan, dan poster. Namun, untuk pembahasan kali ini, Ibu akan membahas tentang teks iklan terlebih dahulu. Untuk slogan dan poster, kita akan lanjutkan di pertemuan berikutnya. Kompetensi dasar. Sebelum kita masuk materi, kompetensi dasar yang harus kita capai adalah yang pertama, mengidentifikasi informasi teks iklan, slogan, atau poster yang membuat bangga dan memotivasi dari berbagai sumber yang dibaca dan didengar. Yang kedua, menelaah pola penyajian dan kebahasaan teks iklan, slogan, atau poster yang membuat bangga dan memotivasi dari berbagai sumber yang dibaca dan didengar. Yang ketiga, menyimpulkan isi iklan, slogan, atau poster membanggakan dan memotivasi dari berbagai sumber. Dan yang terakhir, menyajikan gagasan, pesan, ajakan dalam bentuk iklan, slogan, atau poster secara lisan dan tulis. Tujuan pembelajaran. Kali ini, untuk pembelajaran saat ini, ada tujuan pembelajarannya, yaitu siswa mampu yang pertama mengetahui pengertian teks iklan, slogan, poster. Kemudian yang kedua, menjelaskan unsur-unsur teks iklan, slogan, dan poster. Yang ketiga, mengetahui cara menyusun teks iklan, slogan, dan poster. Yang terakhir, memahami pola penyajian dan kebahasaan teks iklan, slogan, dan poster yang membuat bangga atau memotivasi dari berbagai sumber yang dibaca dan didengar. Poin pertama, A. Pengertian teks iklan, slogan, dan poster. Tapi untuk kali ini kita fokus ke pengertian teks iklan terlebih dahulu. Teks iklan adalah sebuah kata atau kalimat yang dibuat sebagai media promosi yang bersifat efektif dan persuasif dalam menawarkan sebuah produk ataupun jasa kepada masyarakat. Tujuannya apa, Bu? Tujuannya untuk memperkenalkan suatu produk, baik barang maupun jasa kepada masyarakat, guna menarik perhatian masyarakat untuk mengenali, membeli, hingga mengonsumsi atau menggunakan produk yang diiklankan. B. Struktur teks iklan. Jadi, dalam teks iklan itu ada strukturnya. Apa saja, Bu? Ada judul, ada nama produk atau jasa, ada deskripsi produk atau jasa. Judul iklan. Judul iklan itu harus berada di paling atas. Namun, bedanya judul yang ada pada teks iklan ini cenderung diletakkan di bagian kiri atas. Biasanya ditaruh atau dituliskan di bagian atas, tapi sebelah kiri. Kemudian, nama produk atau jasa. Ketika membuat teks iklan, jangan lupa untuk mencantumkan nama produk atau jasa yang ditawarkan. Jadi jangan lupa untuk menuliskan nama produknya. Kemudian yang terakhir, struktur deskripsi produk atau jasa. Struktur deskripsi produk atau jasa yang ditawarkan juga harus dilengkapi, yaitu kalimat yang berisikan tentang penjelasan produk atau jasa yang dimaksudkan, dan jika perlu harus lengkap dengan nomor telepon dan alamat lengkap. Poin yang ke-C, ada yang namanya unsur-unsur teks iklan. Ingat, teks iklan. Jadi ada yang namanya attention, adanya perhatian, ada minat, ada keinginan, ada rasa percaya, dan ada action atau tindakan. Itu kalau teks iklan. Tapi kalau unsur-unsur pembentuk iklan itu ada lagi. Ada sumber, pesan, media, penerima, efek, dan umpan balik. Sumber apa, Bu? Sumber adalah pemasang iklan atau orang yang berinisiatif yang menyandang dana atau penyandang dana dari pemasangan suatu iklan.
Kemudian pesan. Pesan itu informasi yang disampaikan. Wujudnya bisa berupa pesan verbal maupun non verbal. Bisa berupa kata-kata ataupun bukan. Kemudian untuk yang C, media adalah sarana yang digunakan. Misalnya media apa? Media cetak, elektronik, dan sarana-sarana lainnya. Kemudian untuk yang D, penerima atau individu atau kelompok masyarakat yang menjadi sasaran atau objek iklan. Jadi penerimanya siapa atau yang menerima iklan itu siapa? Kita selaku masyarakat. Yang ke E, efek adalah perubahan yang terjadi pada diri penerima, baik itu dalam aspek sikap, pola pikir, perilaku, kebiasaan, dan pola hidup. Biasanya kalau sudah ada iklan itu kan efeknya ke kita itu apa gitu. Apakah kita mengikutinya atau kita tidak mengikutinya. Tapi diharapkan kalau yang namanya pembentuk iklan ya kita diharapkan untuk mengikuti. Kemudian yang terakhir ada yang namanya umpan balik. Adalah tanggapan, reaksi atau respon yang dikehendaki dari penerima pesan. Poin yang D, macam-macam iklan. Berdasarkan polanya, iklan itu ada yang namanya iklan media cetak, ada yang namanya iklan elektronik. Kalau yang media cetak itu ada yang namanya iklan baris dan kolom. Kalau iklan baris itu apa? Iklan baris itu iklan yang pemasangannya berupa baris-baris yang disajikan sangat terbatas dan tidak ada gambar atau ilustrasi. Contohnya, dijual cepat motor Matic Mio tahun 2015, warna biru, bodi lecet, pemakaian, mesin masih bagus, kilometer masih sedikit, dan lain sebagainya. Tapi kalau untuk yang iklan kolom, iklan yang pemasangannya dalam media berupa kolom dan terdapat gambar dan ilustrasi. Contohnya ini, Toyota termurah. Nah, ini kan iklan nih, kolom. Kalau yang ini kan hanya tulisan, tidak ada ilustrasinya, hanya baris saja. Kemudian poin yang B, ada yang namanya iklan elektronik. Yang namanya elektronik itu biasanya disambungkan dengan alat-alat elektronik, misalnya radio, TV, film, dan lain sebagainya. Kemudian yang berdasarkan isi, kalau tadi berdasarkan pola, sekarang berdasarkan isi. Berdasarkan isi, iklan itu terbagi menjadi 3. Ada iklan pemberitahuan, ada iklan layanan masyarakat, dan ada iklan penawaran. Kalau pemberitahuan contohnya seperti ini. Nah, ini pemberitahuan. Diberitahukan kepada halayak ramai bahwa misalnya per tanggal 31 Juli. Nah, ini contohnya pemberitahuan. Kemudian kalau iklan layanan masyarakat seperti ini. Yuk imunisasi MR supaya anak kita sehat dan lain sebagainya. Mungkin posyandu, mungkin bisa ya seperti ini, imunisasi dan lain sebagainya. Kemudian kalau iklan penawaran ada bisa dari barang atau produk, bisa jasa. Biasanya kalau penawaran itu kalau makanan atau minuman kira-kira seperti ini. Cintai ususmu, minum Yakult setiap hari, di iklan. Jadi ditawarkan biar makanan atau minuman tersebut dikonsumsi oleh pemirsa. Kemudian ada yang namanya kaidah kebahasaan teks iklan. Kaidah kebahasaan teks iklan ada 5. Yang pertama, persuasif, imperatif, berima puitis, dan berkesan positif serta ringkas. Maksudnya persuasif itu apa, Bu? Persuasif itu mempengaruhi. Jadi kalimatnya itu mempengaruhi agar khalayak atau pendengar itu terpengaruh. Misalnya dia iklan minuman. Nah, kita sebagai masyarakat biar terpengaruh untuk minum minuman yang diiklankan tersebut.
sebut imperatif, ini juga kalimatnya mendukung. Berima puitis, berkesan positif, jadi tidak berkesan negatif, tidak saling menjatuhkan, tidak juga berkesan negatif. Jadi kesannya itu positif, untuk kepositifan gitu. Ringkas, jadi kebahasaan teks iklannya itu ringkas. Teksnya itu ringkas, tidak panjang lebar, tidak bertele-tele itu kalimatnya. Kemudian menyusun teks iklan. Jadi setelah kita belajar pengertian, unsur, dan struktur lain sebagainya, kemudian untuk bab tema iklan kita adalah menyusun teks iklan. Bagaimana caranya? Langkah-langkah untuk menyusun teks iklan itu bagaimana? Yang pertama, menentukan tema, mengumpulkan bahan, kemudian memulai dengan pernyataan yang menarik perhatian khalayak atau masyarakat, kemudian menawarkan solusi, dan yang terakhir menunjukkan bukti. Jadi untuk menyusun teks iklan langkah-langkahnya kira-kira ada 1, 2, 3, 4, 5, ada 5 langkah. Sekian penjelasan dari Ibu, semoga bermanfaat. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.